Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita teruskan dengan bab yang terakhir yaitu bab koloid ya, bab koloid. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan untuk bab ini ya. Yang pertama adalah pengertian koloid. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa koloid ini kita bagi dua sesi ya, atau dua kali pertemuan. Jadi yang kemarin adalah pengertian koloid, kemudian hari ini teruskan dengan sifat-sifat koloid dan nanti pembuatannya nah sekalian ya, dan pembuatannya, sifat-sifat koloid dan pembuatannya ya. Nah, ini untuk yang kedua ini kita masuk dulu yaitu sifat-sifat koloid ya. Memang kemarin sudah kami sampaikan bahwa koloid itu adalah dua apa namanya itu sistem campuran yang tersusun oleh dua fase ya. Jadi namanya fase terdispersi dan medium pendispersi. Jadi kalau kita ngomong larutan itu adalah pelarut dan zat terlarut ya. Jadi kalau kita ngomong larutan ya, jadi zat terlarut dan pelarut. Nah, ini ada koloid. Nah, kemarin saya sampaikan kapan digolongkan satu sistem itu termasuk koloid ya, apabila fase terdispersinya ukurannya 1 sampai 100 nanometer ya. Jadi 1 sampai 100 nanometer. Kalau kurang dari 1, kecil banget, itu akan membentuk sistem larutan ya, larutan gula. Jadi gulanya itu kurang dari 1 nanometer. Larutan garam. Nah, garam itu diameternya kurang dari 1 nanometer ya. Dan sampai 100 nanometer. Kalau lebih dari 100 nanometer itu termasuk suspensi. Contoh, Anda punya pasir dalam air, maka ukuran pasir itu sangat besar sekalian. Lebih dari 100 nanometer ya. Lumpur dalam air, lumpur itu lebih besar ukurannya. Sehingga lebih dari 100 nanometer maka tergolong suspensi. Nah, di sini ada koloid. Nah, jadi antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, ternyata sekalian untuk koloid ini yang ukurannya segitu ya, yaitu antara larutan dengan suspensi, ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh larutan maupun suspensi. Makanya betul-betul sifat-sifat nanti banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya perlu kita kenali ya. Jadi nanti dan ini sangat penting kita harus memahami ya apa saja sifat-sifatnya nanti dan apa manfaatnya gitu ya. Baik, untuk ini. Nah, ini yang pertama kita mengenal efek Tyndall anak sekalian ya, efek Tyndall, yaitu efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Ya, jadi ini ada efek penghamburan cahaya anak sekalian. Ya, efek penghamburan cahaya ini. Nah, ini. Jadi ini tampaknya seperti Anda melihat ini ya. Jadi ada lampu senter, dilewatkan koloid, kemudian dilewatkan larutan gula, misalnya adalah larutan susu atau santan mungkin ya. Ini larutan gula, ini adalah suspensi. Maka kalau kita lihat sekalian, apa nanti kalau kita lewatkan segelas minuman susu, maka sini akan berpendar ya, akan lebih terang itu. Kalau di lautan gula yang bening nggak kelihatan apa-apa ya. Kalau di yang suspensi mungkin seperti inilah, jadi kelihatan partikel kasarnya itu ya. Nah, ini bisa Anda melihat ini. Contoh adalah sorot lampu mobil pada malam berkabut. Jadi kalau Anda melihat malam berkabut itu kan apa namanya, sorotnya itu kelihatan. Sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berdebu. Jadi kalau Anda misalnya melihat film di bioskop ya, maka sorotnya itu akan kelihatan berpendar. Jadi coba kalau Anda melihat itu loh, misalnya ada orang merokok, kamu sedang duduk di belakang di gedung misalnya, kemudian filmnya bagus, Anda di depan Anda tak ada orang merokok, maka ketika sorot itu melewati apa asap rokok, maka dia akan kelihatan lebih terang ya, lebih terang gitu ya. Ini
Kemudian berkas sinar matahari melalui celah-celah pohon. Jadi kalau Anda di pohon itu misalnya ada debu atau mungkin kabut ya, maka di celah-celah akan kelihatan. Atau mungkin Anda punya rumah yang tidak ada plafonnya, kemudian gentengnya bolong ya, di siang hari Anda itu misalnya menyapu lantai, maka nanti ada debu-debu akan kelihatan bertaburan, kelihatan sekali di apa namanya itu jalur lewatnya sinar yang keluar dari lubang yang genteng tadi ya. Itu contohnya efek tinta seperti itu. Kemudian gerak Brown anak sekalian. Gerak partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak karena adanya tumbukan antara partikel ya. Jadi ini kalau kita ini tidak dimiliki oleh yang lainnya anak sekalian ya. Gerak Brown merupakan salah satu faktor yang menstabilkan koloid. Oleh karena bergerak terus-menerus, maka partikel koloid dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga tidak mengalami sedimentasi atau pengendapan ya. Jadi ini jadi misal kalau Anda tuh punya segelas santan ya, nanti santannya itu akan bergerak secara acak seperti ini ya. Jadi dia itu gerak terus ya. Karena gerak terus maka kemungkinan terjadi pengendapan itu kecil ya, makanya itu awet tidak mudah mengendap. Beda dengan lumpur, kalau lumpur itu nggak ada gerakannya antar partikelnya itu ya. Jadi dia itu akan apa namanya itu cepat mengendap ya. Jadi ini karena terjadi tumbukan antara partikel, mungkin koloid dengan koloid atau mungkin koloid dengan pelarutnya atau dengan airnya mungkin ya itu. Kemudian adsorpsi ya, adsorpsi yaitu peristiwa penyerapan muatan oleh koloid yang apa, oleh permukaan partikel koloid. Jadi kita ada istilah adsorpsi, bukan up loh ya. Jadi adsorpsi adalah penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Jadi nanti yang punya kemampuan menyerap adalah hanya permukaannya ya. Adsorpsi menyebabkan partikel bermuatan listrik. Jadi misalnya biasanya yang diserap sekali adalah sesuatu yang bermuatan listrik. Contoh ini ya. Jadi ada Fe23H2 itu adalah biasanya menyerap ini ion-ion Fe3+. Ya. Maka koloid Fe23H2 itu adalah koloid yang bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena dia menyerap ion-ion bermuatan positif dan menempel pada permukaannya, sehingga dia itu menjadi sistem bagian dari kulit itu sendiri. Muatan ini artinya merupakan bagian dari kulit itu sendiri ya, sehingga kulit ini menjadi bermuatan positif itu ya. Jadi contoh pemutihan gula tebu. Jadi ini di gula tebu ada adsorpsi. Nah, jadi gula tebu itu biasanya proses pembuatannya dilewatkan air tebu itu dilewatkan ke arang tulang ya. Jadi arang tulang termasuk koloid gas dalam padat ya, atau busa padat. Maka nanti kotorannya akan diserap oleh arang tulang dan nanti yang keluar terbebas dari apa namanya itu kotoran, sehingga tidak berwarna, menjadi putih gula itu ya. Kerja nori dalam menyerap racun ya. Jadi ini adalah misalnya orang itu racun ya, dan norit ya, ada oralit norit ini sama saja. Jadi ini kalau ada namanya oralit ya, jadi apa oral itu? Untuk menyembuhkan orang yang diare ya. Jadi diare itu kan ada racun-racunnya. Kalau kita minum oralit, maka oralit itu ada sistem koloid, dia akan menyerap racun atau kuman atau mungkin bakteri, sehingga kotoran tidak ada bakterinya sehingga menjadi menggumpal gitu ya. Penyerapan keringat oleh deodoran. Jadi kalau Anda misalnya punya deodoran ya, apa deodoran itu ya, menghilang bau badan ini ya, deodoran, maka menjadi diserap kok keringat itu ya, serap. Ini contohnya ya. Kemudian elektroforesis. Ini elektroforesis ini adalah jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikelnya akan bergerak ke arah muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut.
Jadi ini ya, jadi ini coba Anda lihat ini ada asap pabrik ini ya. Jadi ini ada kutub negatif, ada kutub positifnya. Nah, nanti kalau ini soalnya di alat kotoran ya, ini alat kotoran itu alat yang dipasang di cerobong pembuangan asap, sehingga asap yang keluar itu terbebas dari partikel yang mungkin beracun ya. Jadi ini, jadi seperti ini adalah muatan positif, ini muatan negatif. Nah nanti kalau gas buangan ini berasap, asap tadi lewatkan sini, maka kolit yang bermuatan positif akan menempel pada medan listrik yang bermuatan negatif. Sedangkan kolit yang bermuatan negatif akan ditarik oleh medan listrik dan akan menempel pada kutub positif. Nah, nanti beberapa gas buang yang lain yang tidak beracun akan terus keluar sehingga gas-gas ini adalah bebas dari zat yang beracun, gitu ya. Ini misalnya adalah pengendapan kotrel, jadi ini namanya kotrel alatnya ya. Identifikasi DNA ya, DNA. Jadi mungkin untuk ngecek deoksiribosan nukleat acidnya itu menggunakan sistem elektroforesis. Koagulasi ya, jadi penggumpalan partikel kulit sehingga membentuk endapan ya, jadi kulit itu bisa mengendap sekalian, namanya koagulasi. Penyebab koagulasi adalah ini pencampuran kulit yang berbeda muatan ya, jadi misalnya ada punya kulit yang bermuatan positif dicampurin kulit yang bermuatan negatif, karena plus dan minus itu terjadi tarik menarik, maka keduanya membentuk satu sistem yang besar. Karena besar maka gaya beratnya besar, maka akan jatuh sebagai suatu endapan, namanya mengalami koagulasi. Kemudian adanya elektrolit anak sekalian ya, jadi adanya elektrolit, jadi misalnya Anda itu punya darah, kalau Anda kasih air jeruk elektrolit ya, maka akan cepat sekali mengendap gitu ya, akan cepat sekali mengendap. Contoh aplikasinya adalah ini anak sekalian, pembentukan delta di muara sungai ya. Kenapa bisa membentuk delta? Ya karena lumpur yang berasal dari sungai yang ukurannya sebesar koloid dari bermuatan plus minus mungkin ya, maka kalau ketemu dengan di air laut kan mengandung NaCl, Na plus Cl min ya, maka kalau yang bermuatan negatif akan ketemu dengan Na plus lalu menggumpal gitu ya. Kalau yang bermuatan positif akan ketemu dengan Cl min bermuatan negatif, akan terjadi penggabungan dan akhirnya akan menggumpal seperti itu ya. Karet dalam latek digunakan dengan asam format ya, jadi ini, jadi karet itu getah karet yang baru disadap ya dari pohon karet itu, lalu dikasih asam format maka dia akan cepat sekali untuk menggumpal ya. Lumpur dalam air digumpalkan dengan tawas, ini sering Anda lakukan ini. Jadi mungkin sumur Anda airnya itu kotor gitu ya, lalu kamu kasih tawas, maka dia akan mengendap dan nanti air yang di atas itu menjadi bersih, itu namanya koagulasi ya. Kestabilan koloid, nah ini namanya dialisis ya, dialisis ini yaitu menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeabel. Nah ini, jadi ini ada apa, contoh adalah ini ya, cuci darahnya sekalian ya, cuci darah. Jadi ini ada cairan biasanya plasma darah, jadi ini plasma darah dimasukkan ke dalam dialisator ya, jadi ini pencuci darah, di darah pasien sini ya masuk, kemudian di sini ada caranya, di sini ada apa, membran yang sangat kecil ya, membran sangat kecil. Nah di situ ada ion-ion pengganggu sekarang ya, ion-ion pengganggu. Nah ion itu kan ukurannya sangat kecil, maka dia tak akan ini ada air dilewatkan ke air yang mengalir ya, dicuci ya, ya. Jadi kalau Anda misalnya punya darah dimasuk ke dalam kantong yang semi permeabel, nanti ion-ion pengganggu yang ada dalam darah itu kemudian
kemudian dimasukkan ke dalam air yang mengalir, maka ion-ion itu akan keluar, ya, ion akan keluar, sehingga dalam darah itu tidak ada ion-ion pengganggunya, sehingga dia tidak cepat untuk mengalami koagulasi, gitu ya. Jadi ini menghilangkan ion-ion pengganggu yang ada di dalam sistem koloid, itu namanya adalah menghilangkan muatan koloid. Penambahan stabilisator, ini ada emulgator, zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi atau koloid cair dalam cair atau cair dalam padat dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Nah, jadi ini contohnya adalah banyak misalkan contohnya ya. Jadi pada tinta itu dikasih emulgator, di dalam es krim dikasih emulgator, banyak sekali. Silahkan nanti Anda baca selengkapnya sana ya. Kemudian kulit pelindung ya. Jadi ini suatu kulit yang ditambahkan pada kulit lain agar diperoleh kulit yang stabil. Contoh pada es krim ya. Es krim itu kenapa kok tidak mudah menggumpal ketika dimasukkan dalam freezer ya. Kalau Anda punya es krim beli es Walls misalnya atau es yang lain, Anda masukkan ke dalam freezer, maka dia tidak mengeras sekalian. Beda dengan es lilin ya. Kenapa nggak mengeras? Kenapa nggak menggumpal? Karena memang dikasih kulit pelindung namanya adalah kasein ya. Kemudian kulit liofil dan liofob. Kulit liofil, koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Nah, jadi ini contohnya kanji anak-anak ya, kanji. Coba Anda masukkan kanji ya. Kanji itu kamu masukkan dalam lalu kamu rebus ya. Jadikan lem kanji. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi nanti seakan-akan pada lem itu nggak ada airnya. Kenapa nggak ada airnya? Karena airnya diserap oleh kanji. Karena kanji bersifat suka menarik air, gitu ya. Suka menarik airnya, sehingga di situ airnya seakan-akan tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena diserap oleh kanji tadi. Koloid liofob, koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jadi nggak suka, maka kesannya encer. Kalau ini adalah kesannya itu kesannya itu kental ya, kental, ini kesannya encer. Contoh misalnya tinta itu nggak bisa menarik airnya, karena itu kan padat dalam cair tinta itu ya. Jadi tintanya tidak suka menarik airnya, sehingga pada tinta tetap kesannya adalah encer. Karena apa? Airnya masih banyak. Menyebabkan encer kan adanya air gitu ya. Tuh. Jika medium pendispersinya koloid tersebut adalah air, maka koloid tersebut disebut dengan koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Hidro itu air. Contoh koloid hidrofil, protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Ini semuanya kesannya adalah kental semua. Bahkan bisa padatan ini ya, bisa padatan. Agar-agar kesannya kayak padat gitu ya. Yang hidrofob itu susu, mayones, sol belerang, sol FeOH3, sol sulfida, dan sol logam. Jadi ini susu itu encer. Kenapa kok encer? Karena memang susu tidak bisa menyerap airnya ya, sehingga airnya itu masih banyak, maka berkesan encer ya. Ini ada pembuatan terakhir, pembuatan koloid kalian. Nah, kemarin kami sampaikan bahwa koloid itu ukuran zat terdispersinya di atas larutan sejati dan di bawah suspensi. Nah, makanya di sini ada pembuatannya. Kalau dari yang kecil menjadi koloid, namanya cara kondensasi digabung. Jadi kecil ya. Kalau itu bergabung menjadi sebesar koloid, maka jadilah koloid. Makanya pembuatannya dari larutan sejati menjadi koloid. Atau mungkin banyak dari suspensi, kulitnya besar supaya besar sih gimana? Didispersi atau dihancurkan. Makanya namanya cara dispersi.
kondensat itu penggabung-gabung, kalau dispersi mecah. Kenapa gabung? Karena kecil menjadi koloid, itu perlu digabung, ya, penggabungan begitu. Tapi kalau yang suspensi ukurannya besar, supaya jadi koloid maka perlu dihancurkan, namanya cara dispersi. Jadi ada dua cara sekalian ya, cara dikondensasi dan cara dispersi. Cara kondensasi ada 3 cara nih, ada reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan pertukaran ion. Ini semuanya hidrolisis dengan air dan sekalian. Fe-CL3 ini adalah bening tidak berwarna. Saat dimasukkan air yang panas maka terbentuk FeOH3 yang wujudnya padat. Padat itu tidak mengendap di bawah, tapi itu merata putih seperti minuman susu, ya. Jadi ini membentuk kulit sol FeOH3, sol padat dalam air, ya, padat dalam cair itu namanya sol. Reaksi redoks, reaksinya redoks kan sekalian, terbentuk sol belerang. Nah, jadi kayak susu tapi warnanya kuning, ya, belerang warnanya kuning itu. Ini adalah cara reaksi redoks. Ini adalah halus koloid. Larutan itu halusan sekalian. Air itu halus menjadi koloid. Jadi kecil jadi besar koloid. Kecil besar koloid. Ini ya. Pertukaran ion, gas itu halus, ya. H2O3 aki halus membentuk sol ini. Nah, ini sebesar koloid maka bentuk sol AS2S3, ya, AS2S3. Jadi ini cara pertukaran ion, ya. Jadi hanya terjadi pertukaran ion saja. Cara dispersi, nah, ini dari yang besar ke yang kecil. Pertama perlu dihancurkan mekanik. Ini bisa penggerusan partikel dengan tingkat kehalusan tertentu lalu didispersikan ke dalam medium pendispersi. Contohnya pembuatan sol belerang, ya. Cara peptisasi, pemecahan endapan mengumpulkan zat pemecah sehingga berukuran koloid. Contohnya agar-agar dipeptisasi dengan air, ya. Jadi itu. Buzzer Bredig, loncatan listrik hanya untuk membuat sol logam, ya. Itu prosesnya pencelupan logam ke dalam medium pendispersi, hubungkan ke elektroda dan aliran listrik, uap logam yang dihasilkan akan terdispersi ke dalam medium pendispersi menjadi partikel yang koloid. Jadi warnanya kuning. Contohnya misalnya ini emas, ya. Pembuatan sol emas. Emas itu ukurannya ya logam, ya, besar gitu. Lalu kita siapkan listrik tegangan tinggi, lalu masukkan ke dalam air, kemudian dia dikonsletkan di dalam air, maka dia akan mendebu, ya. Nah, debunya nanti sebesar koloid membentuk sol emas dari emas itu, ya. Ini koloid dan polusi. Jadi ini memang hubungannya kental sekali. Masalah lingkungan yang terkait dengan koloid adalah asap dan kabut, ya. Kabut adhidrasi partikel air dalam udara. Jika asap bergabung dengan kabut menghalangi asap naik. Asap yang mengandung belerang dioksida dapat mengiritasi paru-paru dan menyebabkan batuk. Ini, ya. Ini contohnya ini. Oke, sudah selesai sekalian. Ini ada soal latihan. Silakan nanti dikerjakan tugas 12 ini. Dikerjakan segera, ya. Dimasukkan ke dalam kantong tugas. Ini tugasnya ada 2 soal ini, ya. Oke, ini soalnya yang 1 sampai 5. Silakan Anda kerjakan, banyak sekali, ini tidak sulit. Semuanya ada di dalam buku Anda masing-masing, ya. Semuanya dikerjakan. Kami sampaikan sekalian, mohon tugas 1 sampai 12 ini karena materi kita sudah selesai, semuanya segera dipenuhi, ya. Itu adalah dasar saya untuk memberikan nilai semester 4, ya, semester 4. Yang ini nilai sangat penting di kaitannya dengan masa depan Anda masing-masing. Kenapa? Karena SNMPTN melihat nilai semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya tolong kalau Anda ingin lebih baik, dapatkan nilai yang baik dengan jalan mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh kalian. Contoh yang termasuk tugas 12 dikerjakan, dan dalam waktu dekat saya update siapa yang sudah mengumpulkan semuanya, ya. Siapa yang belum akan saya update
bagi yang belum segera ya, segera dikerjakan semuanya itu ya sebagai dasar untuk membuat nilai. Oke, saya kira untuk hari ini sekalian, untuk materi ini sudah tidak begitu sulit ya. Silakan Anda tetap semangat belajar, kerjakan soal-soal yang sebelum-sebelumnya, kuasai betul ya. Jadi Anda punya ilmu yang banyak sehingga nanti siap untuk menghadapi senam PTN. Itu yang penting, tetap kita semangat dan tetap belajar ya. Baik, kan sekarang untuk hari ini kita sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi